Nah, ini dia nih akhirnya. Halo, Wid. Kenapa kita nyasarnya ruangannya ya? Alright, ntar Kak Cika share dulu ya. Kita memulai. Jadi kemarin-kemarin tuh Kak Cika udah ngebongkar segala kerjaan kita ya. Jadi ini masih proses nih. Taruh dulu. Ini bentar ya, di close dulu. Yang Bita tuh kan ini ya. Sama ini. Nah, gimana caranya jelasin? Kak Cika sampai mana? Kita kalau bingung ingetin lagi ya. Jadi Kak Cika udah set up nih. Jadi kan waktu itu uploadnya di sini kan. Kita ingetin Kak Cika. Jadi si data tuh sekarang ada di drive Kak Cika nih. Si data itu ada di drive. Kak Cika udah set di sini. Nih my drive ya. Chest X-ray ini itu sama Kak Cika udah di label nih. Pneumonia sama normal. Nah, si pneumonia ini diisi normal tuh diisi 10. Si pneumonia diisi 10. Ya gitu ya, kayak waktu itu. Pokoknya udah Kak Cika taruh di sini. Jadi kita sekarang urusannya, wait, gimana caranya gue biar nggak pusing ya. Taruh bit, ini pindahin dulu ke sini. Ini mana yang writer, taruh and writing recognizer, pindahin sini. Terus ini pindahin sini. Oke, terus zoom di mana zoom? Zoom ada di sini. Zoom taruh di sini. Oke, ini taruh di sini. Ya. Oke ya, jadi Kak Cika udah jalan ini beta. Ini kan contoh waktu awal aja ya. Pokoknya yang Bita punya tuh yang ini yang sekarang. Ini contoh kita. Kita niru mengambil logistic regression dari yang kiri. Terus kita mau pindahin ke kanan kan, Bit. Nah, terus ini kan udah ya, kita mulai ya. Nah, ini Kak Cika import nih sekarang. Gini Bit, ternyata there is some problem with the data apa shape-nya gitu. Ternyata belum siap. Ternyata si data yang kan Kak Cika kan waktu itu gini ya, Dit ya, waktu kita mau masukin ke fit ke logistic regression nggak bisa kan, error kan pasti. Itu gara-gara dia tuh tipe datanya nih, kita error tuh di sini waktu itu. Jadi Kak Cika bongkar-bongkar tuh 2 dimensi, 3 dimensi apa segala macam. Ternyata tipe datanya dia tuh ini. Tipe dia tuh ini, Bit. Jadi tipe data si ini, si gambar tulisan tangan itu frame ini tuh frame. Nah, terus kan Kak Cika cek dataset dia tuh bentuknya kayak gini, Bit. Jadi dia punya nomor baris, terus dia punya kolom-kolom gitu, which is kita nggak punya di sini. Tapi sama Kak Cika udah dirubah. Jadi Kak Cika pindahin jadi bentuk pandas. Nah, itulah sebabnya di sini Kak Cika ngimport pandas nih. Oke, kita import ya. Kita coba ya, nih mudah-mudahan berhasil. Tapi ada yang mesti Kak Cika looping sih. Kemarin belum selesai. Nah, sekarang Kak Cika mount nih. Jadi udah nggak ditaruh di situ. Jadi Kak Cika connect ke Google Drive. Jadi nanti kita mau punya dataset, taruh aja di Google Drive. Terus kita mount gitu ya. Nah, udah nih. Terus udah Kak Cika mount. Oke, dia nanti bilang kalau udah ke mount dia akan oke. Jadi lumayan karena kalau datanya banyak dia lebih lama lagi. Nah, Matplotlib buat ngeplot lah biasalah ya. Ini dataset pathnya Kak Cika ambil konten G Drive. Bener ya My Drive ya? My Drive kan? Bener nggak sih, Fit? Ya kan My Drive, chest X-ray kan? Gimana sih cara lihatnya information? Gimana caranya? Ini bisa di copy paste. Lah pokoknya itulah direktorinya itu ya. Kayaknya sih benar. Download. Dataset pathnya ini kan. Set ini nggak tahu kenapa Kak Cika pakai. Terus Kak Cika bikin data set nih di sini. Nah, Bit di sini tuh ada satu trik lagi. Jadi kalau di contoh yang ada tuh, kita baca read-nya kan selalu ya, CV itu kan open CV ya si library-nya. Image path-nya kan yang tadi ya di Google Drive.
waktu itu tuh kita ngeloadnya pakai color eh blue green red tuh red green blue lah pokoknya nggak tahu dia pakainya itu. Terus Kak Cika rubah dia jadi hitam putih. Ternyata akhirnya Kak Cika ganti jadi gini supaya apa? Grayscale supaya dia 2 dimensi. Udah ya. Ini Kak Cika ini baru fungsi aja. Dah, sekarang ini baru jalanin. Nah, Kak Cika tuh mau bikin data image sama data labels. Jadi si data image itu nanti isinya gambar-gambar yang ada di sini gitu ya. Data label isinya tuh 2 ini normal sama pneumonia gitu. Jadi si folder tuh jadi apanya jadi labelnya dia. Udah ya, dikasih ke set ya. Jadi ini dia lagi create dulu. Ya Mas eksekutif. Nah, kalau kita penasaran misalnya kita mau tahu gitu ya data, kita juga suka pengen tahu gitu. Kalau data image itu isinya apa sih? Nah, ini. Nah, aduh ya bukan robot dong, Bang. Nah, data kita tuh kayak gini, Bit. Lihat. Beda nggak sama yang kiri? Jadi, yang bikin masalah tuh kayak gini. Kita mau punya mesin fotokopi. Tapi yang kita masukin tuh misalnya gelas gitu. Kan nggak bisa, harus kertas gitu. Jadi, ini bentuknya begini, array gini. Jadi, ini tuh sebenarnya list di dalam list. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, satu data itu isinya banyak gitu. Jadi ini ya, nih ya, satu gambar itu ini array sampai ketemu array lagi. Jadi kebayang nggak? Jadi kayak misalnya dia tuh punya kayak nah sampai sini tuh satu gambar nih, satu gini tuh satu data. Which is bentuknya nggak gini kan? Ya nggak, bener nggak? Nah, ini tuh kayak si array ini kan kalau kita lihat ya, itu kan sampai bawah tuh ada berapa set kan? Ini tuh satu baris. Satu baris itu ngegambarin satu baris pixel. Ini satu baris pixel. Terus nanti berikutnya lagi nih, ini satu baris pixel lagi gitu. Ini satu baris pixel lagi. Nah, kita nggak mau gitu, maunya bentuknya yang kayak yang kiri ini. Jadi bentuknya udah pandas gitu, baris sama kolom. Jadi maunya tuh bentuknya gini, dia punya kolom, ada judul-judulnya, terus jadinya bentuknya gitu, kebayang nggak? Jadi lebih ke tabel gitu. Oh. Ini tuh menggila gitu. Jadi itu Kak Cika tuh ya, gila gue stres banget kemarin karena kenapa gitu? Karena dia emang formatnya beda gitu ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang ya, kalau data label itu berarti isinya apa? Kalau kita cek data label, nggak bisa dicek ya data label. Gimana ngomongnya tadi di atas? Data labels, data labels, sorry. Data labels. Ya, data labels apa? Nah ini, gitu. Jadi dia tadi ngambil kan, oke dari gambar itu gue ngambil nih berdasarkan label. Label itu berdasarkan direktori kan. Direktori kita kan normal sama pneumonia kan. Jadi dia ngambil, oke gue ngambil dari normal ada 10, gue ngambil dari pneumonia ada 10 nih kata dia. Udah ya, berarti data label juga oke kan Bis ya. Udah. Nah sekarang ini target dictionary-nya tuh di enumerate. Jadi kenapa di enumerate? Karena biasanya kan kalau di machine learning dia itu kategorinya nggak dalam bentuk teks gitu. Jadi misalnya kayak sakit 1, nggak sakit 0 gitu ya. Jadi nanti normal tuh jadi 0, pneumonia tuh jadi 1. Kalau kita tambahin 1 lagi misalnya COVID itu jadi 2 gitu. Jadi di enumerate. Nah, berarti kan ini Kak Cika berubah ya jadi target dictionary ya. Ini kalau misalnya kita mau lihat target dictionary itu isinya adalah harusnya nilai ini gitu. Jadi oke ya, gue enumerate kata dia. Buatlah data label yang unik, harus beda semua. Jadi normal itu 0, oke, pneumonia 1 gitu ya. Dah. Nah, ini data label ini itu sekarang dirubah lagi tuh. Semua data label itu kita ganti gitu. Jadi sekarang data labelnya udah jadi 0101. Jadi kalau ini kita cek lagi ya. Sekarang kita cek lagi data labels gitu. Dia sekarang udah jadi 0101. Emang kayak gitu, jadi emang prosedurnya kita biasanya ngodeinnya gini. Nah, jadi kita sekarang lihat ya.
Jadi sekarang bikin bentuknya udah kayak gini gitu. Udah bukan gini lagi, tapi udah jadi bentuk 00, 00, 111. Jadi udah berurut. Nah, ini kan datanya 10, 10 ya, Bit ya. Nah, 10, 10. 10 itu berarti kan ada 20. 10 normal, 10 pneumonia. Kayak kita bilang, kamu belajar ya, ini ada 10 kucing sama 10 anjing gitu ya. Nah, berarti kan dari 10 sama 10 kan ada 20 data. Nah, 20 data itu mau kita pecah gitu. Jadi kita mau bikin sebagian jadi data train, sebagian jadi data test. X itu isinya gambar, Y itu isinya label. Kebayang nggak, Bit? Jadi nanti di sini kita split. Jadi nanti si data image sama data label itu dibagi jadi train sama test. Nah, test size-nya 0,15. Berarti 0,15 dari 20. Berarti 3, ya, sekitar 3 lah, 3 data gitu. Random state-nya 41. Oh, gimana dia lah ya. Pokoknya oke, di random aja pokoknya. Nah, kalau tadi kan ada datanya berurut. Jadi sesuai sama yang di sini kan, dari yang kita ambil gitu ya, datanya ngurut. Nah, kalau sekarang kalau kita split, Kak Cika nggak tahu deh ngurut atau enggak, tapi sama dia udah dibagi gitu. Nah, ini ya kalau Kak Cika print ya, si X-Train ini itu tipenya list, Bit. Jadi tipenya list. Kalau Kak Cika, padahal kita maunya pandas core frame data frame kan. Ini udah nggak cocok gitu, nggak sama gitu ya. Jadi ini coba ya Kak Cika coret ya. Ini tuh biar buat screenshot. Berarti ini tuh itu sama ini aja udah nggak sama gitu kan ya. Ini udah nggak sama. Terus ini juga ini itu juga ini tuh nggak sama gitu kan sama ini gitu ya. Pokoknya gitu beda lah pokoknya. Nah ini nih yang memusingkan gitu ya. Makanya kemarin Kak Ciko oprek astaga udahlah gantilah gitu ya. Tapi ini kayaknya getting oke lah. Nih oke. Sekarang Kak Ciko kan nggak ngeprintnya kalau X-Train aja itu dia akan ngeprint semua tuh trainnya ada 17. Nah, Kak Cika mau cuman ambil satu aja, gue mau ngeprint data pertama aja gitu. Data pertama aja berarti X-Train 0 kan. Seperti tadi Kak Cika bilang, X-Train 0 itu dia Iya. isinya gini ya, Bit ya. Iya. Ada berapa baris lah, pokoknya ini array gitu ya. Oh. 28 harusnya kan sih 8 kayak 28 ya harusnya. Ya pokoknya gini ya bentuknya. Oke, ini satu data, ini satu gambar. Nah, terus kita lihat nih di sini, Bita sengaja Kak Cika nggak hapus ya. Jadi katakan ini tuh jadinya list, Bit. Kalau Bita lihat ya, ini itu tuh ada list di dalam list. Jadi kayak ada kurung bulat kan array. Terus ada kurung kotak, di dalamnya ada kurung kotak gitu. Jadi dia bentuknya list di dalam list. Nah, contoh yang Kak Cika nemu itu kayak gini, Bit. Jadi list itu kayak gini. List di dalam list ya. Jadi kita punya, kan kita bisa aja punya list misalnya apel, jeruk, mangga, jambu gitu ya. Nah, ini tuh di dalamnya itu ada list lagi gitu. Jadi di dalam list itu ada laptop sama jumlahnya kali ya, printer sama jumlahnya atau harganya lah atau apanya. Tapi jadi ada list di dalam list. Nah, itu juga dia kayak gitu lihat. Ini tuh kayak gini kan bentuknya sama. Ini tuh sama ini sama gitu. Nah, cara merubahnya adalah dengan ini. Kak Cika bikin DF gitu ya, data frame PD data frame nama product list-nya. Nah, kalau misalnya ini kan kita pakai contoh kayak gini, Bit ya. Saya katakan Kak Cika pakai yang di atas ini ya. Ini ya kalau Kak Cika bilang gitu ya, oke, tadinya bentuknya list ya. Di awalnya misalnya product list gitu ya. Product list ya, kita lihat ya. Product list kita print. Ini nggak kita print dulu. Kalau kita print begini, kok nggak bisa ya? Product list is not defined. Oh, product list. Ya. Itu kan kayak gini ya bentuknya. Sama nggak, Bit, sama yang di atas? Sama kan? Cuman kan kalau ini kan isinya angka-angka. Kalau ini kan bentuknya teks sama integer kan? Ya kan? Sama kan sama yang di atas. Dia bentuknya sebenarnya sama. Nah, kalau misalnya Kak Cika rubah jadi data frame, Kak Cika bilang bahwa tolong dong rubah si list ini gitu ya, si product list ini jadi
Pandas data frame, simpan di dalam data frame DF ini. Kolomnya tuh namanya product name sama harga. Oke ya, oke, udah. Ini Kak Cika jalanin, sekarang Kak Cika print DF-nya gitu. Nah, pas di print tuh rubah jadi gini kan bentuknya, Bit. Jadi sama nggak sama yang ini? Sama kan sama yang sebelah kiri ini? Jadi ada nomornya, terus ada kolomnya kan? Berarti kan udah bener kan, formatnya udah pandas score. Dan ini kalau Kak Cika print misalnya, oke, sekarang Kak Cika mau cek ya. Oke, sekarang gua mau tahu deh beneran nggak sih tipenya type DF gitu ya. Kak Cika mau cek type DF. Pandas sama kan sekarang kan? Pandas score frame data frame kan? Bener nggak, Bit? Oke nggak? Hmm. Terus apa coba? Kak Cika mau cerita ke Bita. Jadi kemarin, oke, Kak Cika tunjukin ya, biar Bita kebayang ya. Tunggu. Biasalah. Oke, ini kan ada anak-anak KP tell you ya. Mereka juga ngerjain machine learning kan. Ya, Wah. satu kelompok ini tuh dia pakai machine learning buat menebak apa ya, ini nih Bit, jadi datanya ini. Dia mau nebak gitu ya, mau bikin segmentasi customer dari nama produk, kategori, diskon gitu ya, rating, username, user ID. Jadi dia pengen lihat bahwa ada berapa user sih, misalnya dia jualan gitu. Kita pengen ada satu kasus jualan, pengen tahu profiling customer kita kayak gimana, datanya tuh kayak gini. Oke ya. Terus kan dia nggak bisa-bisa gitu, Bu. Saya nggak bisa compile, saya ini masalah sama tipe data. Terus Kak Cika lagi ngerjain yang Bita kan. Ah, kamu pasti nggak bener nih, coba cek. Tabelnya sama kok, Bu, kita sama-sama XLS gitu ya. Coba cocokin sama contoh yang udah jalan. Rendengin sama contoh yang data set kamu, itu sama nggak gitu kan. Dia bilang, udah sama Bu, sama-sama XLS, formatnya sama, kita udah rubah dia jadi integer, udah jadi float. Jadi dia rubah di XLS-nya gitu. Nah, terus kan bermasalah di sini kan. Ada yang float, ada yang objek kan. Nah, ini tuh bikin gara-gara gitu. Jadi dia tuh satu kesalahannya. Jadi ini ada satu error nih. Jadi dia pas sama kita, Bit. Jadi pada saat dia mau nge-fit itu nggak masuk gitu. Kan kita juga kemarin mau nge-fit ke logistic regression kan. Nah, dia di sini juga ngamuk kan. Pas di sini banget terus ketika bilang, kok pas banget sih apa yang gue kerjain gitu ya. Jadi kan, lu pasti kacau gitu kan. Dia nggak bisa fit. Dia bilang, gue nggak bisa karena lu tuh datanya string gitu. Nah, si anak ini tuh bingung gitu karena, aduh kenapa sih, Bu, kenapa ini nggak cocok gitu? Kenapa saya udah rubah-rubah datanya gitu? Taunya apa coba, Bit? Dia salah nomor kolom. Jadi si Oh. satu gitu ya. Di contohnya tuh datanya misalnya ya, datanya 7 sampai 8. Kolom di datanya dia itu nggak sampai 7 sampai 8 gitu. Jadi cuma 4 kolom. Sementara contohnya 8 kolom. Itu aja udah kabur kemana kan kolomnya. Terus di sini tuh dia akhirnya codingnya kemarin Kak Cika langsung coba deh ganti indeksnya gitu ya. Salah kolom. Jadi dia niru yang dicontoh. Jadi dia coba masukin ke dalam feed-nya itu discount price sama actual price, which is yang actual price itu bukan float gitu. Terus Kak Cika bilang, cobain deh, sekarang kolomnya kolom 3 sama kolom 5 deh, atau kolom 6 yang sama-sama float gitu. Terus ternyata bisa, nggak error gitu. Jadi gitu Bit dataset itu ya. Gila lah pokoknya dataset itu gila, botak gitu. Jadi kalau kita ngerjain gitu ya, it takes some time untuk bisa ngerti gitu. Oh maksudnya tuh gitu gitu. Kasih contoh lagi ya, sebelum balik lagi ke yang itu. Gini lagi Bit. Kalau ini urusan pencucian data, transaksi lah, transaksi yang mencurigakan. Nah ini tuh ada satu data hackathon gitu ya. Satu data hackathon. Dia itu, ini tuh data dummy ya, buat hackathon aja, buat gimana caranya orang bisa ngedeteksi data. Kok gini ya? Oh masih dibuka, liatin Bit masih loading. Dia masih buka datanya gede. Itu tuh datanya segitu banyak gitu ya. Makanya Kak Cika tuh sekarang lagi coba Tableau ya, di Tableau gini, buat
visualisasi data gitu. Jadi gimana caranya misalnya kita mau data ini kan kalau kemarin kita pakai Matplotlib yang kayak gitu-gitu ya. Kalau sekarang kita pakai Tableau, jadi dia bentuknya lebih banyak gitu. Nah, si data itu yang mau dirubah-rubah tuh banyak. Ntar Kak Cika tunjukin lagi ya, yang mana yang tadi? Yang tadi udah keluar belum? Belum, si GoAML-nya belum. Ntar dulu. Belum. Baru cek dulu ya. Bisa nggak sih? Oh, udah ya, udah ya. Nah, mana data AMA ini? Nah, tuh datanya gini, Bit. Jadi kayak misalnya nama PP, nomor pelaporan, jenis laporan gitu ya. Ini tuh data dummy tapi dari PPATK gitu. Jadi kayak kan PPATK tuh ngelihat transaksi keuangan kan, dan dia akan melihat misalnya kalau ada laporan, dia akan cross check gitu ya. Terus nanti dia tuh sebenarnya perlu machine learning untuk ngasih tahu dia mana yang lebih prioritas gitu. Nah, kalau pakai machine learning tuh kita bisa bantu misalnya kayak tadi ya, misalnya, oh gue bisa nebak nih lu pneumonia ya kalau ke dokter, atau nih COVID nih gitu. Dengan mesin learning kan, jadi oh ya udah kalau lu sakit pneumonia ya obatnya ini, kalau normal ya perlu pulang gitu ya. Ini juga gitu. Jadi ini ada keluhan apa? Nah, ada misalnya alasan pelaporannya, terus ditindaknya kayak gimana gitu ya. Indikator pelaporannya apa gitu, terus yang dicurigai apa, nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi gitu ya. Jadi datanya banyak banget gitu. Terus ada namanya, tapi ini data dummy ya. Tanggal lahir, pekerjaan, nama bank, negara, instrumen, destination gitu ya. Pekerjaan, ini datanya bit panjang gitu. Nah, dari data ini itu tuh kita mau lihat mana yang kira-kira mencurigakan gitu. Nah, ini tuh susah juga karena misalnya kalau saya kita punya transaksi nih mencurigakan. Satu kan jumlahnya gitu ya. Terus bisa jadi rentang waktunya. Saya banyak transaksi dalam waktu yang singkat. Terus jumlah penerimanya atau jumlah pengirimnya. Kayak misalnya Kak Cika nih, ngirim duit ke sebuah orang banyak, misalnya 100 juta gitu banyak. Terus kan orang masih mikir nih, apa lu mau money laundry atau apa gitu kan ya. Atau misalnya ada banyak orang transfer ke Kak Cika banyak dalam waktu yang singkat misalnya gitu. Nah, lu fraud ya, nipu ya. Misalnya umroh tapi bohong gitu ya. Bisa gitu kan, Bit. Jadi si pola itu kan sebenarnya sama ya. Kalau kita kan kalau gambar kan kita lihat pola sebaran pixelnya kan. Kayak oh kalau orang sakit, kalau dia chestnya normal tuh pixel-pixelnya kayak gini lah bentuknya. Kalau tulisan tangan satu tuh pixel-pixelnya begini gitu. Nah, ini tuh gini juga. Itu satu ya. Ini satu data yang Kak Cika bilang buat analisis machine learning. Satu lagi. Kak Cika punya data nih. Oke, ini juga data dummy. Nah, si data dummy ini tuh baru data pegawai. Nah, si orang yang minta dibantu analisis itu dia pingin menganalisis certain things about employee-nya dia gitu. Kayak misalnya gaji terbesar tuh untuk nationality apa, atau misalnya nih orang yang intern itu dia kerja berapa jam sehari gitu misalnya gitu. Terus bentar. Coba cari sekarang. Nyerah mau nggak? Nah, jadi kayak gini bentuknya. Bit data-datanya ya, oke ya. PB keluarin PB. Biar Ibu cas. Bisa itu.
narik dari situ. Gitu ya, Bit ya. Nah, ini si datanya tuh baru dummy, tapi ya gitulah urusan perdataan itu gitu ya kayak si ini gitu ya. Kemarin tuh ada lagi dia data email gitu ya. Terus ada lagi data ntar dulu, data apa lagi ya? SMS yang spam atau bukan, dilihat polanya juga machine learning gitu. Gitu, oke. Nah, jadi pekerjaan kita tuh emang kayak gitu, Bit, data science gitu ya. Si datanya macam-macam, si bentuknya macam-macam. Nah, ini kan Kak Cika juga, oh, oke, sekarang si data udah sama nih. Dah. Sekarang Kak Cika cek nih. Oke ya, dataset udah oke ya, gitu ya. Berarti kan sekarang Kak Cika mau ngecek. Kita lihat kan, isinya 17. Kenapa 17? Karena kita punya 20 kan. Ada 20 data, 3 kan 15% dijadiin buat tes, sisanya 85% dijadiin lah. 85% itu 17. Berarti kita punya 17 data kan sebenarnya. Nah, sekarang Kak Cika rubah nih sekarang. Tibalah saatnya, oke, gue sekarang akan rubah. Baru data 1 ya, Bit. Ini tuh harusnya di looping gitu. Ini baru extract 0 aja. Kak Cika ambil data pertama, terus ini Kak Cika bilang DFX, terus sama kayak itu ya. Nah, ini for Indonesia belum dimasukin. Nggak apa-apa ya, kita coba ya. Ini belum selesai. Biar bareng sama Bita. Nah, ini ya. Nah, ini tuh data pertama, Bit. Nah, ini kayak gini. Jadi udah sama kan sama ini. Nah, lihat deh di sini ya. Kak Cika belum tunjukin tadi. Kalau Kak Cika bilang DF, PD data frame, produk, kita kan harus bilang kolomnya kan. Problemnya kan kita nggak tahu nama kolomnya kan. Kolom ke sampingnya kan ada berapa coba kalau kita lihat? 28 ya, Bit, kalau nggak, ya kan? Masa kita mau ngetik gitu saja, oke, kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 3 gitu, kolom 4 gitu kan kayak gila ya. Nah, caranya adalah kalau kita nggak mau namain kolomnya, itu pada saat kita panggil DF-nya, itu nggak usah bilang kolom, kita bilang aja, udahlah lu tolong rubah jadi pandas, nah dia nanti dia kasih indeks sendiri gitu. Jadi dia akan kasih indeks, ya udah kolom 0 sama kolom 1 gitu. Nah, kasih tuh akhirnya gitu ya. Ini juga gitu akhirnya ya udah di kolomnya biar dia aja yang namain. Tapi bentuknya udah bener nih, udah pandas nih gitu ya. Kita punya 8 row kali 28 kolom. Kok 8 ya? 28 kali 28. Oh, bener-bener Bit. 2. Oh iya. Bentar ya. Jadi bener kan datanya 28 ke 28 kan? Karena kita ngerubah si data chase-nya itu dari sekian itu jadi 2. Jadi bentuknya udah bener, formatnya udah bener. Dah. Sekarang berarti Kak Cika harus ngerubah semua kan? Berarti sebenarnya ini tuh harus diganti sekarang. Jadi semua gitu ya. Jadi for in range, length, extrain. Jadi semua extrain itu harus Kak Cika rubah gitu. Jadi gimana tapi ya bisa? For I in range, length, extrain. Ini kan ada ya length extrain, udah ya bisa ya ini kan ya. Tapi berarti DFX-nya gimana? Sama aja? Atau harus pakai indeks sih? Oh, gini aja. Berarti gini, Bit. Extrain I. DFX. Append. Gimana cara append ke... Oh, ini kan baru satu data ya. Kalau ini berarti semua extrain itu kan sepanjang ini. Taruh, Bit. Taruh. Gimana caranya Kak Cika nambahin ke data frame sih? Taruh. How to add. To add. Ini kan kalau extrain 0 baru satu data kan. Kalau mau digabung berarti harus di-add kan. How to add to pandas data frame. Oh, data frame append. Berarti ini begini aja. Gini aja gitu. DF kan gini kan dapat gini kan. DF X sama dengan DF append
Gitu ya. Ini AP-nya gimana? Orbit. DF1 sama dengan DF. Oh gitu. DFX sama dengan DF. Tuh, bisa nggak ya? Coba ya. Error nggak ya? Coba deh, Bit ya. Line extrain nggak mau. Wih, invalid syntax. Apa gini? Ah, bisa, Bit. Oke. Sekarang Kak Cika print ya. Dia nambah nggak ya? Print DF X. Udah, Bit ya? Bener nggak? Hmm. Bener nggak, Bit? Bener nggak, Bit? Bener nggak, Bit? Bener ya? Bener ya? Sama, Hmm. sama ya sama ini ya. Oke. Bisa lah ya. Oke, aman, aman, aman. Oke, dah. Nah, extrain Kak Cika ini ya. Ini berarti kan ada 17 juga kan. Nah, sekarang kita lihat X-text. X-text ini masih kayak begini gitu. Berarti kan X-text harus dirubah juga. Ya enggak? X-text-nya berarti Kak Cika harus bikin ini juga kan, dirubah kan. Nah, ini DFX. Gitu ya. Berarti ini harus kita rubah X-text-nya. Ini harus jadi X-text ya, Bit ya. Ini jadi X-text. Ada 3 berarti kan. Berarti DFX test X test ya. Ini ya. Ini kan. Ini jadi X test. Oke, Kak Cika coba. Nah, sekarang cakep gak? Udah benar ya X test ya. Cuma ada 3 kan. Dulu kok banyak? Oh bener ya? Ada 27. Lalu harus cuma ada 3. 28 ke 8 kolom. Taruh. Wait. Lainnya berapa sih? Pasti 3 kan? Tes itu cuma 3 kan? Nah, 3 ya benar ya. Berarti ini line X test itu bertiga kan? Berarti DF X test sama dengan DF P X test ini kan. Ini benar nggak sih datanya 3? Kan 28. Oh, 1, 2, 3. Iya ya, 3 ya. Oh, ini cuma 1 ya? Oke lah ya, anggap oke lah ya. Oke, iya tes 3 juga kan. Nah, ini kalau Kak Cika mau lihat ini ya, X-ray 0 kayak gini ya datanya, Bit ya. Kalau Kak Cika mau lihat misalnya data ekstremnya ada yang kelima gitu ya. Kak Cika lihat yang data 5 itu kayak gini. Nah, ya, lihat bentuknya beda ya. Itu kayak data 5 nih kayak udah nggak normal. Enggak dong. Tren itu saya 12. 12 tuh berarti udah pneumonia nih harusnya. 12 tuh udah masuk pneumonia. Nah, ini udah mulai hazy. Oke ya. Ini data oke aman ya, Bit ya. Setelah Kak Cika oprak-aprik. Nah, sekarang Kak Cika mau bikin apa? Kita sampailah ke sini. Kita sampai ke strain. Oke, ini ya. Extrain, Y-train. Y-train, udah. Y-train shape. Oke. Nah, ini berarti kita sekarang ke sini. Nah, ini building detector nih. Saya harus bikin di sini. Build normal chest detector.
Oh iya, lupa sesuatu, Beb. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Berarti ini, sebentar. Ya. Oh, Ini kita habis ini berarti nambahin apa, cek dulu ya. Bener nggak sih sintaknya? Oke. Ini kan berarti pakai train kan. Asinnya kan udah ada yang kita ya. Oke. Ya, berarti ini kita run sekarang. Udahlah, bisa lah. Oke ya, ini bisa ya. Ini si Astap ini udah ada di atas. Terus Kak cek Y train 0 itu false. Y tes 0 itu false. Ini cuma ngetes aja. Ini cuma label sih, Dit. Emang kan data trainnya diacak, kita nggak tahu yang mana ya. Nah, sekarang Kak Cika mulai masukin ke sini. Nah, tapi intinya gitu ya, kita jadiin 0 karena kan kalau normal 0. Makanya kemarin kita enumerate tuh, tadi kita enumerate tuh supaya kita referringnya ke nomor gitu ya, bukan ke teks. Dah, sekarang kita import nih logistic regression-nya, terus kita fit. Nah, kenapa masih error? Oh, X-train, Y-train 0. Loh, kok masih error? Kemarin saya udah bisa. X-train itu apa? Y-train 0 apa? Nah, cek dulu ya. Y-train 0. Oh, oke. Y-train 0. Ini harus sabar nih. Y-train 0. Coba di sini ya. Berarti Kak Cika mesti bandingin dulu dari sini, Bit. Oke deh, kalau gitu kita coba dari sini dulu. Berarti kan ini kan. Oh, dia masih salah ya? Udah, rasanya kemarin udah bisa loh. Ini tuh udah running. Kenapa ya? Tadi fetching dulu ya. Kan X-train itu, Y-train 0 itu shape. Coba ya. Y-train 0 shape. Oke. Train 0. Bolehan. Oh, emang bener ya bolehan ya? Tunggu ya, ini kita ini dulu ya. Ini kan kita ngambil. Nah, ini kan dia pandas sih tipenya, data Y-nya pandas. Ini posisinya saya satu digit apa? Ini dia ngambil satu data gitu ya, satu digit ini atau satu datanya dia. Terus kita misalnya mau lihat labelnya. Ini nggak tahu lah, terserah. Sekarang kita labelnya 0 ya. Nah, ini ngebagi splitnya kan. Range sama tesnya. Pokoknya X sama Y itu semua kolom, X itu semua kolom, kecuali yang terakhir, Y itu kolom yang terakhir gitu. Ya, Bit ya. Jadi, terus rasionya itu berarti sekarang 100 train, 60.000 train, 10.000 tes. Sementara kita 17 sama 3, kalau dia 60.000 sama 10.000. Jadi jauh lah ya. Trainingnya dia sama kita jauh jumlahnya. Dia shuffle, dia type, train udah ya, pandas data. Ini kita udah kan, X-train kita udah sama. X-train shape kita apa? Coba ya kita lihat ya. X-train, ini harus sabar ini. Ya adalah harus kesabaran. X-train type ya, coba ya. Ini ya. Kita cek terus ini. Dan ini. X-train shape.
Tunggu, Bit. Ini kan X-Train sama-sama ya. Pandas data core friend data fair kan? Oh. Oh, wait. Oh, Kak Cika salah. Bukan di sini dong, Sheyangku. Ini di bawah. Setelah di sini dong. Setelah ini dong. DFX dong, berarti DFX ya. Berarti Kak Cika harus lihat DFX shape. DFX shape. Ini yang train. Nah, 28 ke 28 kan? Ini 600 kali. Oke. Kok datanya segitu ya, Bit ya? Nah, tadi kok pusing. Oh, ini kenapa gini ya? Oke. Kan kita punya X-train banyak. Nah, si DFX itu adalah DF. DF itu adalah data frame yang kita ambil dari X-train untuk posisi 0 ditambahin ke dia kan. Nah, si DFX itu kan jadinya banyak gini kan. Tapi kenapa cuma 28 ke 28 ya? Kok nggak nambah ya? Tahan mikir dulu. Harusnya shape-nya segini, Bit. Oh, gimana ya caranya? Gimana caranya? Well, to add begini. Gila sih dia sabar banget emang. Ntar ya, ini ketika ganti berarti jadinya nggak gitu. Jadinya gini. Kita ngikut yang itu ya. Jadi DFX. Oh. Ya udah. Kak Cika udah tahu. Ada yang salah tahu, udah tahu. Tapi ini kayaknya kurang kayaknya. DF append. Gimana sih? Neuronnya gimana ya? Neuronnya berarti ini dong. Alah, ini apa, jangan ngalangin dong, Mas. X-train. Jadi data train X-train gini harusnya ya, Bit ya. Yes. Benar nggak? Lah, 56 kali 28. Tapi kok cuman segini, Bit? Kok cuma 56? 26 tuh 2 kan berarti. Kok data Kak Cika cuma 2 sih? X-train-nya kan harusnya ada 17. 17 kali 28 berapa harusnya? Loh, bener kok datanya bener. Tarbet. Kok gini? Bener nggak ya? Kok gitu ya, Bit ya? Kok gitu sih, Bit? Kan Kak Cika maunya gitu ya. Taruh nih. Udah tahu sih error yang tadi sana, cuman data kita belum masuk semua. Kan Kak Cika punya data ekstranya 17. Berarti kan sebanyak 17 data tuh Kak Cika ngeprint data kan. Terus Kak Cika tambahin. Oh, oke. Kayaknya di situ kali. Oh, iya di sini. Ini.
Kita lihat ya, Bit. Mhm. Tapi kok dimensinya nggak sama ya? Coba bantuin ya. Sabar ya Allah. Sabar. Bener loh, tapi kayaknya. Coba kecek ya. Bener deh, Bit. Kayaknya. Hmm. Bener kok kayaknya. Lama kali banyak. Ya kan, ini kan misalnya nih data ke. Nih, data 4 kan? Oh, ngerti Kak Cika. Iya. Udah bener, udah masuk berarti Bit semua. Ini udah masuk ya. Jadi data 4 udah masuk sampai kita lihat data DFX shape itu berarti semua ya. Kok 28 kayak 28 ya tapi ya. Kok 28 kayak 28 ya Pak? Oh, ini ya sampai data ke sabar. Nih ya data 16 ada ya Bit ya. Mhm. Nah, sekarang data shape-nya 56 kayak 28, nggak tahu lah ya. X-trend udah masuk. X-test 0 yang ini. X-testnya juga Kak Cika rubah kan. Line X-test itu ini. Ini Kak Cika rubah. Jadi DFX test. Nah, ya tesnya ini. Ini print yang biasa. Nah, ini Kak Cika salah manggil Bit. Harusnya ini ya trend ya test. Nah, ini tuh harusnya DFX. Ini Bit. Kok masih error ya? Yes, should be a 1D array. Got the array of shape instead. Oh, sekarang masalahnya tuh di Y-trend-nya, Bit. Y-trend-nya, Y-trend 0 itu harusnya bentuknya. Oh, Y-trend 0-nya harus kecil rubah juga. Oh, astagfirullahaladzim. Mana Y-trend? Y-trend? Ini kan Y-trend-nya gini. Emang harus gue gimanain? Y-trend-nya harus gini, Bit. Y-trend-nya nggak sama bentuknya, liatin. Ya kan? Ini gini. Oh. Mm-mm. Pokoknya ke bawah. Berarti di gini juga, di ini juga, di data frame juga. Bagaimana? Di gini juga. Allah mama, ya Allah, ya Rasulullah. Oke. Sabar ya. We have to be. Ini. Oh enggak gitu. Ini Bit. Kesabaran kita. Lu kalau kecil nggak ditemenin gitu udah stres. Ini gini ya, trennya. Gini Bit ya. Tren DFG berarti ya. Enggak. Ini apa marah? DFG sama dengan PD data frame Y-trend. Cara ngerubahnya gimana sih? Y-trend, line Y-trend. Sama dengan DF. Lihat dulu ini. Nah. Ini kan harusnya. Oh, atau nggak usah pakai ini ya?
Ini. Nah, bener nggak, Bit? Sama nggak? Sama ya? Oke, berarti kan gila sekali hidup ini. Oke. Y-nya udah sama ya. Ya tes perlu dirubah juga nggak ya? Mama ya Allah ya Rasulullah Mama. Berarti DY, DFY itu harus dirubah juga. Berarti kan si ini kan yang X-test itu Kak rubah jadi X-test kan? Masya Allah. Ya tes itu Kak rubah juga. DF. Ya tes. DF. Ya tes. Ini harus Kak rubah juga. Oke, jadi gini ya. Ya tes dong. Itu ya, Bit ya? Udah sama ya? Oke. Aman. Berarti sekarang bisa nggak ya? Ini masuk train itu 0 false. Ini bolehan. Iyalah, tes doang. Ya tes 0. Oke, sekarang ini jalanin. Nah, ini sekarang berarti Kak Cika kan berarti berarti YT 0 itu salah dong, Bit. Berarti ini harus dibenerin nih, Bit. Ada yang nggak benar. Berarti ini DFY ini DF Y tes gitu kan? Iya kan, Kak Cika udah ganti kan? Modar kan, pusing kita. Nah, sekarang oke, skalaran manggil harus bisa nih, bisa nggak? Masih error. Oh, oke. Nah, sekarang kita bantu ini kenapa? Ini deket loh. Nih, found input variables with inconsistent numbers of sample 5, 6, 17. Kenapa bisa ada yang 17 sih? Kenapa bisa 17 ya? Nah, ini harus sabar nih, harus sabar nih. Akan berubah ya. Kenapa dia berubah ya? Tapi udah beda lagi errornya. Found input variables with inconsistent number of samples. Tar dulu. Kan DF, oh ini harus ekstrak. Bukan ya. Ini Y-train 0. Tipe Y-train 0. Tanya type. Type kan semuanya. Ini type itu apa? Ya, start dengan yang kiri dulu ya, Bit ya. Ini kan udah ya. Ini kan Y-train bentuknya gini, udah sama. Terus dia shape-nya gitu, 3 kan. Tar dulu. Let me check. Oh, berarti ini harus kacik-kacik dulu kan. DF, YS, 31. Kenapa ini 6.000 tapi koma? Kenapa yang Kak Cika 31? Padahal sama-sama data frame. Y-test. Y-train. Oh, Y-train coba ya. Yang Y-train. Oke, sini. Y-train. Hah? Oh, nggak pakai train. Oh, bener. Enggak dong. Ya udahlah, terserah lah. Sama lah ya. Kalau itu 6.000 koma ya. Kalau ini kok
17.1 ya udah deh. Oke, iLog berapa? Oke. Bisa lah ya. Ini imshow udah, showing udah. Oke, itu problem building detektor. Gue udah building detektor kan. Kita udah bikin detektor kan, Bit. Detektornya itu di sini. Y trend 0 sama dengan DF Y trend Y tes sama dengan 0. Jadi Y trend 0, Y tes 0. Y trend 0. Oh. Oke, oke. Bit, ini dia tipenya apa sih? False true, Dit. Oh ya, tren 0. Tapi apa sih, Dit? Oh, ini. Panda Core Series. Oke. Sama nggak gue? Hah, Dita, kenapa gini? Hmm. Kenapa dia series ini frame? Wah, wah. Bantuin, kenapa ya? Ya tren. Atau Kak Cika harus pakai ini ya, Bit ya? Coba ya, ini Kak Cika coba ya. Coba ya, atau gue. Mungkin itu yang karena itu error. Jadi itu harus jadi gini nggak sih? Nah ini kan, ini tuh jadi DF. DF. Y gitu ya. Ini jadi DF. Ya tes kan? Itu nggak Bit? Bisa nggak? Bukan error. DF. Y. DF itu udah ada belum sih kita? DF. DF. Iya kan kita punya DF kan ini kan? DF. Kan DF kan? Apa ya? Ini deh, ini emang harus sabar sih. Bentar. Dia bilang list object. Padahal DFY itu bukan list loh. Oh, I know. Ya udah berarti gini. Aku bodoh. Ini harusnya DFY. Ini Bit. Bit. Nah, there you go kan. Oke, sekarang tipenya kok tetap data frame gitu. Kenapa nggak series? Kok dia series ya? Gue nggak tahu deh gue. Oke, ini udah oke ya. Ntar cobain dulu deh. Nah, itu true. Oh, berarti benar jadi gini. True false. Ini gini. Ya udah deh, terserah lo. Oke, nice. Oke, bisa. Pasti error. Tapi itu udah bener loh, Wit. Jadi, tapi kok nih? Ini kan sama ya, Wit ya? Kanan sama kiri ya? Oke, sekarang gue pusing kenapa harus dirubah jadi series berarti. Tapi ini kanan sama kiri udah oke nih ya. Jadi udah dia tampilnya true false. Ini juga X-test tampilannya true false gitu ya. Tinggal fittingnya nggak bisa. Iya, tren. Dia marahin apa? Ini nih. Oh, mau gila dah gue. Sabar ya, sabar. Berarti apa, Bit?
Coba deh kalau gitu kita ada ketidakcocokan series ya, ini ya. How convert pandas. Inilah kata. Gimana sih? How to convert pandas core frame data frame to pandas core series. Oi, di squeeze ya? Di squeeze ya, Bit? Oke. Gila, kita udah kayak gila banget. Udah kayak gila banget. Ini, berarti kan ini kan gini ya. Pasti kamu mau ngerubah siapa sih sekarang? Iya, Treno ya. Oke, sekarang gue mau rubah ini jadi um, bawahnya aja deh biar nggak mumet saya. Haha, lala, mama. Hah, udah series ya. Treno udah sama. Udah ya, berarti ya. Iya, tes masih dirubah juga. Iya, tes. 0 sama dengan iya, tes 0 please. Gitu. Coba di Nah, coba sekarang di sini. Harusnya series sekarang. Oke. Tes juga series ya. Oke deh. Cobain. Kesel gue. Astaga, masih error, Bit. Oke. Tapi itu udah ya. Sekarang itu udah masalah itu udah beres. Sekarang dia bilang katanya ada found input with inconsistent number. Oke, sekarang berarti Kak Cika harus cek di sini. Kita coba ya, Bit ya. Tampaknya sih semua udah oke. Cuman kata dia ada yang tadi errornya apa, Cina? Inconsistent number of samples. Tapi kan benar ya, Bit ya? Kan 56 kali 17. 28. Iya kan ada 17 data kan?
56 tuh kan 18 tambah 18 kan? Oh, kayaknya salah di situ deh. Tunggu, tenang. Sekarang gini. Untung aja Kak Cika pakai datanya dikit. Kita kan udah dapat data label. Ini datanya kan. Si data ini kan udah masuk. Oke. Terus kan udah kita rubah nih di sini. Oh, Bit, tolong bantuin mikir. Liatin deh. Kan, oke. Ini Kak Cika matiin dulu ya. Kak Cika matiin dulu. Misalnya gini. Ini dinyalain dulu ya. Coba gini. Nah, Bit. Nih, yang Kak Cika nggak ngerti gini. Kan Kak Cika peka kan, X-Train itu kan ada banyak, ada 17 kan X-Train. Tuh lihat, ada 17 item kan, an array with shape 28 kali 28 kan, ya kan Bit? Ya nggak? Kalau Kak Cika bilang X-Train 0, berarti data pertama kan? Nah, si data pertama ini tuh benar gitu, jadi dia 28 kali 28 kan? Iya nggak sih Bit? Maksud Kak Cika gini, dia nggak nyambung, nggak cukup ke kanan kan, tapi kan dia ada 28 kolom sama 28 baris kan, karena ngitungnya dari 0 kan. Berarti kan ini bener ya? Bener kan? 28 kali 28. Oke kan? Oke nggak, Bit? Soalnya ada yang doesn't add up gitu. Oke, ini udah oke. Tapi, ini bener kayaknya udah beres sih. Harusnya. Terus kan ini kan, ya udah kata Kak Cika, ini udah oke, data frame, si X-Train udah, DFX udah itu ya, Kak Cika print ini kan jadinya. Nah, tapi Kak Cika tuh mau nambahin sebanyak X-Train gitu, Bit. Kalau misalnya dia, kenapa dia jadi 56 gitu? Kenapa jadi 28? Kenapa jadi double gitu? Ya, Kak Cikaran ya. Nih. Nah, kan? Terus pas di print tuh, bener deh. Nah, DFX ya. Oh, bener deh, Bit. Sekarang nggak 56. Coba ya, kita run lagi ya. Ya. Ini shape-nya gini. Kayaknya dari awal udah bener deh, tapi sama Kak Cika diutrik-utrik deh. Teks 0 ini, dan teks 3. Oh, ini Bit yang salah. Ntar, yang tadi udah bener mana? Kita tuh ada kesalahan di situ. Ini udah 28 kayak 28 kan? Berarti yang ini tuh harus sama. Buat yang, ini kan X-Train. Yang X-Test-nya belum sama deh kayaknya. Yang X itu harus, coba ya. PD data frame. DF. Oh, I see kan? Bener kan? Oke. Berarti ini udah bener. Dia formatnya berapa? 28 kayak 28. Bener, yang tadi 58. Oke, 17, 56. Oh, bener, sekarang bisa kayaknya. Oke, ini udah bener. Ini udah, gue bolak-balik mondar-mandir jadi series lah, apalah. Gila semuanya. Oke, ini udah. Type-nya Pandas, di squeeze. Jadi series. Ini trend 0. Di sini di squeeze jadi series. Oke. Aduh, bisa nggak ya, Bit ya? Ini kayaknya I think it will work. Ih, masih error. Oke. Font input variables with numbers of samples. Tadi 56, sekarang 28 kali 17. Kenapa ya? Tunggu.
DFX kan, Y trend 0-nya udah Kak Cika benerin belum sih? Y trend 0. Ini kan udah bener kan? Bibit ada yang salah nggak ya? DFY, tren itu DFY sama dengan 0. Tes itu DFY tes sama dengan 0. Terus kan nggak tahu kenapa si Y tren ini berubah jadi tren. Oh, Kak Cika kayaknya ada kesalahan deh. Ini tuh harusnya nggak usah dirubah. Oke, ngerti gue. Bayar dari depan lagi ya. Tenang. Ini data image kan. Oke, gini. Oke, tenang, sabar. Kita buat dulu ini, image label, data label. Kita buat data image ya ini, data labelsnya juga ini. Target dictionary udah, kita cek, oke, label udah, data labels ini, kita split. Xtrain itu list, YTrain itu list. Ini adalah ini, oke. Ini yang tadi biarin. Ini line Xtrain 17. Terus jika rubah jadi DF kan, si X-nya. Nah, DF X shape-nya kan udah bener. 28 ke 28. YTrain ini nggak usah Cika rubah harusnya, Bit. Ini kita code kan. Ini type. Ini tuh nggak usah nih berarti type Xtrain. YTrain. Tapi apa? Oh, dia list ya, bukan series ya. Ya udah. Berarti benar. Jadi kita Cika rubah jadi data frame. Oke. DF 17.1 juga. Iya. Terus Cika punya Xtest. Xtest kan. Xtest panjangnya 3. Terus akhirnya kita tambahin ke data frame. Kita punya 28 kali 28. Kan ada 3. Oke. Ada nggak? Data 2 kan? Data 2. Dia data 0. Data 1. Data 2. Data 1. Data 0. Benar kan, Bit? 3 kan? Udah benar kan? 3 ya. Datanya udah ada 3. Xtest itu ini. Dirubah jadi data frame. Di shape jadi ini. Oke, ini ngeprint aja biasa. Terus jika rubah DFY itu EAS type di tes DFY tes. Jadi YTrain 0 itu DFY sama dengan 0 itu DFY tes sama dengan 0. Benar kan? Nah, tapi tipe YTrain 0 ini underscore harus atau kebalik ya? Harus YTrain-nya ntar dia sebelum target. Dia tuh dirubah di sini sebelum tar. Tunggu, ini tuh dia series kan? Oh, oke. Berarti Kak Cika tuh harusnya ngerubahnya di atas, Bib. Berarti ini squeeze-nya tuh harus di atas. Bentar. Ini harus di sini.
Bit Kak Cika pusing banget nih. Ini kan udah jadi tren ya. Ini kan core ya, sama Kak Cika di squeeze. Dia jadi series kan harusnya. Oke. Kalau kita print udah kayak gini kan. Oke. Nah, sekarang yang tes ya, yang tes. Yang tes. Kak Cika squeeze juga. Kak Cika rubah juga. Tek. Oke. Sekarang ya tes itu kan berarti masih itu kan, masih data frame. Kalau kita rubah lagi di squeeze, dia akan jadi series kan. Oke, sekarang kita build normal chest detektornya. Udah, kita terus kita run. Gila lebih kenapa ya? Apa coba yang salah? Semuanya udah bener loh. Iya, trennya udah series kan. Nah, coba kita cek. Ini kan pas kita masuk ke sini, kita cek run dulu yang di sebelah sini ya. Kan dia udah tipe trennya series kan. Dia kalau kita print jadi gini kan. Terus kita logistic regression, kita fit. Tuh jalan fit yang ini mah. Aman loh dia. Terus kita predik digit yang tadi, terus dia tahu arraynya true. Terus kita cek akurasinya. Tadi lagi ngecek akurasi. Kayaknya ada satu lagi sih yang belum sama. Apa coba Wita tahu nggak? Kenapa dia ketelitiannya tinggi loh ini. Mantap loh ini. Yang kiri tapi ya, yang kanan tuh bermasalah stress. Oke ya, ini ya. Ini tuh udah sama semuanya. Kecuali, ya kan dia ada marah ya. For one in length ya. Yang Kak Cika mau cek itu adalah ini, Bit. Nih. Ya, bisa botak saya. Ini nih. Wita ingat gak tadi Kak Cika bilang kok dia ada satunya. Kok Kak Cika nggak ada. Nih, mana sih? Salah. Dia nggak ada. Kak Cika ada. Nah, kan ini shape ya. Nih. Kita lihat ya. Kita kan maunya udah kayak gitu ya bentuknya. Berarti yang udah DF berarti kan. Kak Cika kalau cek DF nih bit ingetin. DF X shape itu benar kan? 28 kali 28 kan? Nah, gini. Oh, ada yang salah nggak ya? Nggak tahu ya. Ini ya, kalau ke keburu Hardi, kita ingetin pokoknya bantuin mikir nih array matrix sih sebenarnya. Merah aja ya. Nah, kan ini X-ray-nya shape-nya 28 kali 28 ya, Bit ya. Dia kan 6.000 kali 784. 784 itu kan 28 kali 28 kan, Bit? Berarti Kak Cika salah gitu nge-convert-nya. Iya kan? Berarti Bit Kak Cika tahu. I know now. Iya, tahu deh. Ya udah nanti next-nya deh. Berarti harusnya punya kita jadi gimana, Bit? Punya kita harusnya tuh 17,784. Bener nggak, Bit? Bener nggak? Harusnya gini kan? Iya nggak sih? Iya kan? Taruh. 28 kan 28 berapa sih? 784 kan? Oh, formatnya itu salah. 28 ke 28, 784. Lihat deh. Dia shape-nya itu kan ada 60.000 rows. Nah, Kak Cika tuh harusnya ada 17 row. Karena kita datanya ada 17 kan? Harus tuh 17 row of
28 kali 28. Harusnya gitu. Ini tuh 28 kali 28. Nah, berarti ingetin. Berarti next time kita harus ngerubah ini jadi gini. Tapi the whole time sih formatnya udah bener. Cuman Kak Cika bingung. Kok jadi gitu ya? Kenapa beda ya? Formatnya tuh masih belum bener. Berarti tuh harusnya, kenapa dia formatnya gitu ya? Kenapa dia, ya gitu ya, satu itu. Kita ingetin. Terus kan, jadi berarti kan ada yang salah itu ya. Nih ya, si ini tuh ya si DF itu berpisah gitu loh, nggak ada di dalam satu baris yang sama. Apakah Kak Cika salah nge-add atau gimana ya? Mungkin kayaknya append-nya yang salah. Kayaknya gitu. Tapi pokoknya harus akhirnya gitu. Kedua lihat debit. Hmm. Kenapa yang Kak Cika nih? Ini kenapa gini? Kenapa Y-train shape-nya ini 6.000? Yang Kak Cika ada satunya. Kenapa? Ini kenapa nggak ada? Gitu. Itulah ya, Bit, ingetin ya. Jadi ini udah hampir sih. Cuma feeling Kak Cika kayaknya bisa sih berhasil sih. Kalau si data ini udah masuk ya, kayaknya dia bisa prediksi dengan data. Kalau misalnya prediknya nggak berhasil, resolusinya nanti kita gedein. Misalnya jadi berapa ya? Jangan 28 kali 28 deh, jadi 128 kali 128 misalnya. Terus gambarnya kita tambahin, misalnya datasetnya jangan cuma 10, jangan cuma 20, datasetnya misalnya jadi 100 gitu. Jadi 25 normal, 150 normal, 50 pneumonia gitu misalnya gitu. Tapi harus beresin ini dulu gitu. Iya kan? Iya kan? Ini aneh kan? Ya nanti kita pikirin deh. Emang kayak gitu berhari-hari gitu kalau mengerjakan ini emang harus sabar. Padahal Kak Cika udah pengen kerjain yang itu satu lagi yang bakteri, tapi ini harus beres kalau kita udah tahu tuninnya, tinggal ganti gambar sebenarnya. Nah, good news-nya Bit, misalnya si data ini udah jadi ya, misalnya si data ini kita udah bisa bedain detection pneumonia sama enggak gitu ya. Terserah, saya kita mau nambahin COVID, udahlah tahu caranya gimana, tinggal nambahin dataset COVID. Berarti nanti di enumeration kan jadinya 0 itu normal, 1 pneumonia, 2 itu COVID. Nanti dia akan, kita berarti bikin detektornya 3. Detektor normal, detektor pneumonia, atau detektor COVID. Dah, nantinya data ini kita bisa ganti sama gambar itu, gambar yang bakteri. Jadi nanti kita bisa ngajarin ke dia pakai labeling lagi. Jadi kayak misalnya yang tadi, yang kayak kemarin virusnya misalnya ada virus apa, bakteri apa, coli sama apa aja sih, apa yang sakit perut itu, ya itulah pokoknya itu. Ada beberapa bakteri gitu. Nah itu nanti dia juga bisa bedain gitu kalau ini ya, kalau dia bisa membedakan. Harusnya gitu secara teori kalau dia bisa ngebedain dengan resolusi kasar atau enggak ya, dia bisa bedain sakit enggak, berarti kalau bentuk kelompok atau pola bakteri harusnya bisa juga. Kalau berhasil hebat, kalau nggak berhasil ya setidaknya kita udah mencoba gitu, udah ngoprek gitu. Gimana Bit, oke nggak? Next, ingetin ya, dataset sama semua, tapi kita harus ngerubah dimensinya, pokoknya target harus jadi 17 kali 28 kali 17 kali 784, berarti masih ada yang salah. Ya Kak Cika rasa kayaknya apa yang salah. Nanti kalau saya Kak Cika berhasil, ini ya mungkin ya. Harusnya nggak mecah gini, jadi harusnya nggak misah gitu, data 1 sama data 2 tuh nggak misah, harusnya tuh mereka ada di dalam apa namanya, di dalam kolom yang sama gitu. Ya udah nanti kita coba lagi. Tapi I know sekarang errornya. Jadi error ini tuh emang karena formatnya belum pas gitu. Nah ini nih, gitu aja sih. Gitu, but udah any questions? Sabar ya, bear with me ya. Kak Cika berharap sih pertemuan berikutnya itu ini solve.
Terus kita bisa ngoprek misalnya nambahin dataset atau dirubah resolusinya, kan ada result berarti. Kalau itu beres, kita ganti ngoprek bakteri. Kalau bakteri beres, misalnya lagi ada waktu, Kak Cika pengen ngitung bakteri. Iya, banyak kali. Gitu, gitu. Oke ya, Hmm. makasih banyak ya udah Yuk, sabar. makasih. Ya, Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam. Dadah. Dodo. Dadah.